Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar IPA tentang berbagai penyakit pernapasan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan Ibu hari ini? Kita langsung saja ya. Sekarang kita akan mulai membahas berbagai penyakit pernapasan. Kalian bisa lihat di buku tema 2, halaman 56. Pada umumnya, penyakit pernapasan terjadi karena pencemaran udara. Contoh sumber pencemaran udara adalah asap kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik. Selain itu, penyakit pernapasan juga disebabkan oleh infeksi kuman dan kebiasaan merokok. Beberapa penyakit pada sistem pernapasan, yang pertama yaitu aspiksia, yang kedua asma, yang ketiga bronkitis, yang keempat emfisema, yang kelima pleuritis, yang keenam pneumonia, yang ketujuh TBC. Yang pertama, kita akan membahas tentang aspiksia. Aspiksia adalah gangguan pengangkutan oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh sehingga penderita kekurangan udara. Aspiksia disebabkan oleh tenggelam, pneumonia, keracunan CO2 dan HCN atau gangguan sistem sitokrom atau enzim pernapasan. Gejala penyakit aspiksia yang pertama pada fase dyspneu atau cyanosis aspiksia berlangsung kira-kira 4 menit. Fase ini terjadi akibat rendahnya kadar oksigen dan tingginya karbon dioksida. Yang kedua adalah fase konvulsi aspiksia, terjadi kira-kira 2 menit. Awalnya berupa kejang klonik, lalu kejang tonik, kemudian opistotonik. Kesadaran mulai hilang, pupil dilatasi, denyut jantung lambat, dan tekanan darah turun. Yang ketiga, fase apnea aspiksia. Berlangsung kira-kira 1 menit. Fase ini dapat kita amati berupa adanya depresi pusat pernapasan atau napas lemah. Kesadaran menurun atau hilang. Yang keempat adalah fase akhir aspiksia, ditandai oleh adanya paralisis pusat pernapasan lengkap. Denyut jantung beberapa saat masih ada, lalu napas terhenti. Cara mengatasi aspiksia yaitu yang bisa dilakukan adalah berusaha untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh. Jika ditemukan pasien atau penderita dengan penyakit aspiksia, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah dengan melakukan resusitasi untuk merangsang jantung dan paru-paru untuk tetap menyuplai oksigen ke bagian tubuh, terutama otak. Setelah itu, pemberian obat-obatan. Yang kedua adalah asma. Asma adalah penyakit pada sistem pernapasan yang menyebabkan sesak napas yang ditandai dengan adanya gangguan pada selaput pipa udara atau penyempitan saluran pernapasan. Penyebab utama asma beragam, seperti alergi, kebiasaan merokok, udara terlalu dingin, udara terlalu lembab, dan rasa sensitif terhadap debu. Gejala penyakit asma. Yang pertama adalah gejala awal, batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya, rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Yang kedua adalah gejala berat, serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersenggal-senggal, cyanosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Sulit tidur. Nah, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk dan kesadaran menurun. Kemudian cara mengatasinya adalah cara mengatasi penderita asma saat penyakitnya kambuh adalah dengan memberikan obat semprot atau obat suntik. Jika tidak ada obat tersebut, dapat juga diberikan minuman hangat dan menghirup uap air panas. Kemudian cara yang mencegah asma supaya tidak kambuh adalah dengan menghindari merokok,
polusi debu, udara dingin, udara lembab, dan bahan-bahan yang dapat memicu alergi. Yang ketiga adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada membran mukosan dan bronkus. Bronkitis dapat dibagi menjadi dua, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Perbedaannya adalah bronkitis akut disebabkan oleh virus atau bakteri, sedangkan bronkitis kronis disebabkan oleh merokok atau polusi udara. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk yang dapat disertai sesak napas dan sakit tenggorokan. Pada kasus yang parah, batuk dapat menyebabkan nyeri dada bahkan penurunan kesadaran. Cara mengatasi bronkitis akut adalah dengan menggunakan obat antiinflamasi non-steroid. Cara mengatasi bronkitis kronis adalah dengan berhenti merokok, transplantasi paru-paru, dan memberikan oksigen tambahan. Yang keempat adalah emfisema. Emfisema adalah penggelembungan pada alveolus sehingga alveolus mengalami kerusakan. Penyebab utamanya terjadi emfisema adalah paparan zat di udara yang mengiritasi paru-paru dalam jangka waktu panjang. Zat tersebut dapat berupa asap rokok, polusi udara, asap, atau debu bahan kimia. Gejala penyakit emfisema, napas menjadi pendek, batuk, cepat lelah, penurunan berat badan, jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, serta depresi. Kemudian cara mengatasinya, yang pertama dengan cara obat-obatan. Dokter akan memberikan obat pelega napas, obat kortikosteroid dalam bentuk obat hirup untuk mengurangi peradangan dan meredakan gejala. Untuk penderita emfisema yang mengalami infeksi bakteri, dokter akan menyertakan antibiotik. Kemudian yang kedua adalah dengan cara terapi pendukung. Contohnya adalah fisioterapi dada atau yang juga dinamakan program rehabilitasi paru, pemberian oksigen tambahan, dan konsultasi gizi. Kemudian dengan cara operasi. Prosedur ini dilakukan untuk penderita emfisema berat, antara lain berupa operasi pengangkatan paru yang rusak, agar jaringan paru yang tersisa dapat mengembang dan bekerja lebih efektif. Sedangkan jika kerusakan paru sudah sangat berat, bisa dilakukan transplantasi paru. Yang kelima adalah pleuritis. Pleuritis adalah peradangan pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Sebagian besar kasus pleuritis disebabkan oleh infeksi virus yang terjadi di paru-paru. Bisa juga infeksi bakteri atau jamur. Kondisi inilah yang akan membuat pleura meradang, bengkak, dan cairan pleura menjadi lengket. Nah, gejala penyakit pleuritis yaitu nyeri dada memburuk, seperti saat bernapas, batuk maupun bersin, sesak napas, batuk, demam, hilang nafsu makan. Kemudian cara mengatasinya yaitu antibiotik pada infeksi bakteri, obat anti nyeri, obat batuk yang dapat mensupresi batuk, obat-obatan untuk memecah gumpalan darah maupun nanah dan lendir yang dialirkan keluar melalui selang dada, kemudian inhaler bronchodilator yang bisa digunakan untuk mengidap asma. Yang keenam adalah pneumonia atau radang paru-paru. Pneumonia adalah peradangan pada paru-paru yang mempengaruhi alveolus. Pneumonia disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Gejala penyakit pneumonia yaitu batuk, nyeri dada, demam, dan kesulitan bernapas. Cara mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh bakteri adalah dengan memberikan antibiotik. Jika pneumonia sudah cukup parah, penderita harus dirawat di rumah sakit.
Yang ketujuh adalah penyakit tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala penyakit TBC, penyakit ini pada umumnya menyerang paru-paru, sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintik-bintik yang menyebabkan proses difusi oksigen menjadi terganggu. Penderita TBC biasanya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, berkeringat dingin di malam hari, sulit bernapas, dan batuk berdarah. Sedangkan cara mengatasinya yaitu dengan mengkonsumsi mengkudu dan jahe. Kandungan anthraquinone dan akubin dalam buah tersebut terbukti secara klinis dapat mengusir bakteri penyebab TBC. Penderita juga dapat diberikan antibiotik jenis isniozid dan rifampicin. Nah, cara menjaga kesehatan alat pernapasan manusia, yang pertama mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, minum banyak air putih. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, gunakan masker untuk menghindari paparan polusi. Yang keenam, rajin mencuci tangan. Yang ketujuh, tidak merokok. Dan yang kedelapan adalah mendapatkan vaksin. Nah, untuk tugas hari ini ada 5 tugas. Soal yang pertama, sebutkan 4 penyebab penyakit pernapasan. Soal yang kedua, apakah yang dimaksud dengan penyakit asma? Soal yang ketiga, sebutkan gejala penyakit pneumonia. Soal yang keempat, tuliskan cara mengatasi penyakit TBC. Dan soal yang kelima, sebutkan 3 cara menjaga kesehatan alat pernapasan manusia. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga kalian bisa menjawab tugas-tugas dari Ibu dengan mudah ya. Selamat mengerjakan.